Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Drama rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP terulang kembali. Masih ingat dong, gelombang besar demonstrasi menolak pengesahan RKUHP 2019 lalu. Dan kini terjadi lagi. Gara-gara draft RKUHP yang tak kunjung dibuka ke publik dan proses pembahasan yang dinilai minim partisipasi publik yang bermakna. Versi terakhir RKUHP yang bisa diakses masyarakat adalah versi 2019. Padahal pemerintah dan DPR awalnya berencana mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang pada Juli 2022. Minggu ini mahasiswa turun ke jalan menyambangi gedung MPR DPR RI menuntut proses pembahasan RKUHP dilakukan transparan dan inklusif. Proses pembahasan yang terkesan tertutup, sunyi, dan gelap membuat publik berspekulasi. Apakah pemerintah dan DPR akan buru-buru lagi mengesahkan undang-undang tanpa melibatkan publik? Apa sih susahnya membuka draft jika memang tidak punya agenda tersembunyi? Satu-satunya informasi yang diketahui masyarakat saat ini adalah Kemenkumham dan Komisi 3 DPR sepakat ada 14 poin krusial dalam RKUHP yang harus dibahas lebih lanjut. Satu di antaranya terkait dengan pasal penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Padahal menurut Aliansi Nasional Reformasi RKUHP, tidak hanya 14 poin itu saja yang jadi perdebatan. Masih ada pasal-pasal karet lain yang patut disorot seperti pasal penghinaan terhadap pemerintah, pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara, dan pasal tentang pidana bagi demonstran yang tidak melakukan pemberitahuan. Total ada 24 poin yang dipermasalahkan sejak 2019 namun tak kunjung dibahas bersama aliansi. Harus diingat pemirsa, alasan utama merumuskan RKUHP adalah mengganti KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Maka semangat RKUHP seharusnya adalah dekolonisasi, bukan kolonialisme. Masyarakat harus dilibatkan dengan sungguh-sungguh dalam pembahasan. Karena kami-kami inilah yang di bawah yang paling akan terdampak. Inilah kontroversi selengkapnya. Narasumber di Grand Studio Metro TV. Yang pertama adalah Guru Besar Universitas Diponegoro yang juga tim penyusun RKUHP adalah Profesor Dr. Pujiono. Berikutnya Direktur LBH Jakarta Arief Maulana. Selanjutnya pengamat hukum pidana Jamin Ginting dan Ketua BEM Universitas Indonesia Bayu Satria Utomo. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Oke. Kita masih menunggu kedatangan anggota Komisi 3 DPR RI, ada Nasir Jamil, yang mudah-mudahan bisa berpartisipasi bersama kita malam hari ini. Dan pemirsa, kami juga sebetulnya sudah mengundang pihak dari pemerintah, Kemenkumham tepatnya, dan juga KSP untuk datang bergabung dalam diskusi ini, tapi mereka mengaku tidak bisa hadir pada malam hari ini. Oleh karena itu saya lanjut saja ke Bayu. Langsung Bayu, teman-teman sampai harus turun ke jalan lagi, kenapa? Ya, sebelumnya terima kasih Mbak. RKUHP ini memang adalah satu isu yang sudah kami perjuangkan sejak tahun 2019. Dan perlu diingat Bapak Ibu sekalian bahwa ada 5 korban yang gugur di gerakan 2019. Dan itu bukanlah hanya sebuah angka, tapi melainkan sebuah arti yang cukup dalam terhadap sebuah penolakan satu undang-undang yang kami maknai gitu ya,
sebagai undang-undang yang benar-benar akan mencederai demokrasi dan juga mengkhianati reformasi itu sendiri. Jadi memang pembahasan ini kan memang bermula dari adanya rapat dengar pendapat di tanggal 25 Mei antara pemerintah dan DPR yang pada waktu itu membahas terkait 14 isu krusial. Yang padahal di tahun 2019 kami sudah memberikan catatan ada 24 isu krusial yang perlu dibahas. Memang sekarang banyak sekali argumentasi entah dari pemerintah, DPR maupun istana begitu yang kebetulan tidak kemudian hadir pada hari ini, yang sebenarnya mungkin menunjukkan ketidakterbukaan mereka kepada publik gitu, bahwa seharusnya pemerintah, DPR atau istana pun hadir dalam forum-forum seperti ini. Ada yang menyebut bahwa ini masih dalam tahap carry over begitu. Tapi yang perlu di sini kami pertanyakan, saat pembahasan antara pemerintah dan DPR pada 25 Mei, pemerintah memberikan catatan bahwa ada 2 pasal yang dihapuskan. Kalau nggak salah tentang kedokteran gigi gitu ya, lalu juga tentang advokat. Nah, yang menjadi kemudian pertanyaan bagi kami di tataran mahasiswa dan masyarakat sipil adalah dalam forum apa pasal ini dihapuskan. Dan tentu ini menjadi satu pertanyaan besar bahwa sampai hari ini draft RKUHP belum dibuka kepada publik. Oke, ada kami salah masih satu mengacu pada draft September 2019. Oke, jadi masih tidak bisa diakses sampai sekarang ya, Betul, draft betul. RKUHP-nya. Kami mengundang salah satu tim penyusun RKUHP, ada Prof. Fujiono di sini. Untungnya ada Prof. Fujiono, jadi kita bisa mendengarkan penjelasan dari pihak penyusun ya, karena pemerintahnya tidak hadir. Jadi Prof, apakah Prof tahu apa sebetulnya yang membuat pemerintah sampai sekarang itu belum membuka draft RKUHP itu? Ya, baik, perlu kita ketahui bersama ya. Jadi ini menjadi suatu pertanyaan yang sekarang sebagai suatu opini publik yang menyudutkan tim pemerintah maupun DPR. Tapi harus dipahami begini, bahwa penyusunan RKUHP ini bukan sesuatu yang heboh sekarang. Tetapi ini suatu proses, di mana di proses itu oleh DPR, konsep KUHP tahun 2019 itu telah mendapatkan pengesahan pada tahap pembahasan pertama. Artinya apa? Titik tumpunya adalah pada konsep tahun 2019. Terus kemudian terjadi gelombang, katakan demo tadi ya. Yang saya tahu bahwa sebetulnya demo besar itu adalah gerbong demo untuk menghantam waktu itu menggagalkan RUU tentang KPK. Karena secara kebetulan saya juga ikut dalam jaringan anti korupsi yang waktu itu ikut dalam kampus juga. Nah, terus kemudian RUU KUHP dan RUU waktu itu adalah yang terkait dengan pemasyarakatan itu menjadi imbas sasaran kemudian dari demo itu yang digerakkan oleh pihak-pihak tertentu ke sana. Nah, kemudian waktu itu Presiden menemukan antara pemerintah dengan DPR. Oke, kalau kemudian terjadi penolakan ada beberapa kita identifikasi, waktu itu ada 14. Oh kalau begitu, itu yang menjadi keberatan, silahkan sekarang tidak usah disahkan dulu, tetapi kemudian sosialisasikan. Terus apa yang terjadi, kemudian kita sosialisasikan bersama DPR ke 12 provinsi. Siapa audiennya? Tidak hanya sebatas orang akademisi, dari teman-teman NGO, dari tokoh masyarakat, komponen masyarakat, terlibat semuanya. Termasuk teman-teman mahasiswa? Termasuk mahasiswa. Mungkin saya sedikit menanggapi ya, bahwa ada satu pasal yang kemudian dicabut dari RDP pada waktu itu, salah satu yang tadi saya sebutkan, dan itu katanya berdasar pada keputusan MK. Nah, kalau misalnya memang pembahasan pada waktu itu adalah berdasar pada keputusan MK, maka pasal tentang penghinaan presiden, penyerangan harkat dan martabat presiden, itu seharusnya dihapuskan. Karena putusan MK sudah mengatakan... boleh saya tanggapi lebih dahulu. Jadi begini, dalam konteks ini itu masih draft, ya, bahwa apa yang misi diberikan pada kami itu adalah untuk mensosialisasikan. Setelah dari 12 daerah provinsi itu kita dapat masukan, ya, betapa masukan itu terkait dari 2 hal tadi, yaitu yang berhubungan dengan advokat curang, dan yang alasannya adalah, loh, apakah memang kemudian yang bisa melakukan kecurangan di dalam proses sistem peradilan itu hanya
pihak Sebentar, advokat. Prof. Sebelum kita masuk ke substansi, mungkin harus dijelaskan dulu. Kembali ke pertanyaan saya yang pertama. Kenapa sih sampai sekarang draft RKUHP itu belum diakses? Mungkin itu yang akhirnya Oke, menjadi ya, saya memicu kembali ke gelombang sana. demo itu sekarang. Akan saya jelaskan. Jadi tadi apa yang disetujui itu adalah draft 2019. Ya, terus kemudian di sana dikatakan bahwa tolong sosialisasikan dulu. Kemudian kita sosialisasikan, masukkan semua dari segala komponen masyarakat kita terima, termasuk dari mahasiswa. Terus kemudian kita adakan pembahasan. Dari masukan itu kemudian, oh ini kenapa kita hapuskan? Misalnya dokter gigi, itu akan terjadi duplikasi terkait dengan pengaturan yang sudah ada di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan advokat curang. Argumentasinya adalah terjadi penolakan yang begitu keras dari profesi advokat dan juga melihat di dalamnya dari berbagai profesi yang lain itu diatur di dalam undang-undang sektoral. Prof Puji, apakah draft belum dibuka karena masih banyak revisi? Ya, begini. Ini nanti akhirnya ke sana. Karena apa? Yang kita bahas, yang kita perbaikin itu adalah konsep 2019. Pembahasan kita dengan DPR adalah 2019. Apalagi kemudian kita menggunakan kesepakatannya dengan teknik carry over. Oke. Kalau carry Nah, over kan itu artinya draft yang ada di 2019 itulah yang kemudian akan dibahas, titik tumpunya di sana. Ya, titik tumpunya di sana. Apa yang kemudian kita lakukan perubahan itu akan jadi pembahasan. Kemudian, baik. Bahwa ketika berarti kita banyak bertemu. Betul, Prof. Jadi ya, intinya itu belum dibuka karena masih banyak revisi, masih dibahas sehingga bukan belum bisa persoalan diakses. hanya banyak revisi, Aha. tetapi ini adalah kita sepakat dengan DPR, titik tumpunya di 2019. Memang kenapa kalau titik tumpu di 2019 kenapa tidak dibuka sekarang? Loh, jangan sampai ketika kita buka kepada masyarakat, DPR komplain. Itu sudah saya setujui di tahap pertama. Kenapa Anda buka? Oke. Baik. Nah, ini kan menjadi suatu dilema buat Oke, kami. sebentar ya, Mas Dan Arief ingin tentu menanggapi. akan kita buka ketika itu sudah masuk ke DPR. Apa masalahnya ketika itu belum dibuka sampai sekarang? Ya. Pertanyaan saya satu, dan ini sangat mendasar, Mbak. Apa dasarnya tidak dibuka? Padahal Undang-Undang 12 tahun 2011, yang namanya draft, naskah akademik, draft, rancangan undang-undang harus dibuka. Perlu kita sejak ketahui bersama. perencanaan, sejak pembahasan, penyusunan Ya, saya sampai jawab. pembahasan. Tapi Mas sampai Arief, hari saya ini jawab. tidak dibuka. Kalau alasannya carry over, ya, Peraturan DPR nomor 2 tahun 2020. Ini bukan draft lagi. Itu ini adalah harus kemudian sudah dimulai undang-undang dari yang sudah pembahasan disetujui. tingkat Itu satu persoalannya lagi. di sana. Ya. Dan itu hak masyarakat untuk tahu. Hak masyarakat untuk kemudian bisa berpartisipasi secara bermakna. Pertanyaannya begini, sudah dilakukan sosialisasi ke berbagai daerah. Dari Sabang sampai Merauke katakanlah. Pertanyaannya, sosialisasi itu mensosialisasikan apa? Kan nggak ada draftnya, nggak ada rancangan undang-undangnya, Ya, nggak kita ada harus naskah tahu tadi, akademiknya. yang Terus bagaimana disosialisasikan masyarakat adalah bisa 14 mengkritisi? isu krusial Ya, yang masyarakat selama itu bagaimana menjadi bisa perdebatan mengkritisi? dalam masyarakat. Oke. Kalau itu hanya 14 menurut DPR, mahasiswa bilang 24. Kalau kemudian dibuka, itu bisa lebih banyak lagi. Jadi saya pikir dasarnya apa untuk tidak dibuka? Sementara undang-undang mengatakan harus dibuka. Oke, sampai di situ dulu. Jawab dulu, Prof. Dasarnya baik. apa? Kenapa tidak dibuka? Akan saya buka tadi ya. Begini, saya katakan bahwa ini kita terikat dengan adanya pengesahan di dalam tahap pertama. Ya, misalnya tahap pertama. Yang seharusnya itu masuk pada pembahasan tahap kedua, sudah ke pleno, sehingga selesai. Tetapi karena kita terikat bahwa konsep yang disetujui di 2019, bahwa konsep yang disetujui dan itu ada permasalahan 14 isu krusial, itulah yang kemudian kita perbaikin. Oke, Bro. Ketika itu kemudian sudah diperbaikin sesuai dengan apa yang hasil RDP kemarin, itu harus kemudian dikembalikan kepada DPR. DPR lah yang di situ kemudian akan membuka, yang membuka kepada masyarakat di dalam pembahasannya. Jadi sekarang bolanya di DPR kah, Prof Puji? Kita akan dengarkan langsung jawaban dari DPR. Ada Bang Nasir Jamil yang ternyata akan bergabung lewat Zoom, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Sampai saat ini belum Kontroversi akan ada di kembali DPR sesaat lagi. karena pemerintah belum. Saya telah
memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini. Saya berharap DPR juga mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya. Saya juga memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk kembali menjaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada. Pemirsa, sampai saat ini publik masih bertanya-tanya mengapa draft RKUHP belum juga bisa diakses oleh publik. Bagaimana publik mau mengkritisi, mau memberikan masukan apabila draft RKUHP yang terbaru saja tidak diketahui. Saya ingin tanya ke Bang Jamin. Bang Jamin, sebetulnya apakah berdasarkan undang-undang memang ketika dia dalam bentuk draft atau masih dalam pembahasan di tingkat pemerintah, itu sudah harus bisa dibuka oleh publik? Jadi begini. Tentu kalau ini inisiatif dari pemerintah itu kan representasi daripada rakyat, ke organisasi sipil, para cendekiawan. Jadi mereka itu harus secara meminta masukan, dan setelah ada masukan, ya tentunya masukan itu setelah digodok dan dibicarakan, ya tentu akan diuji ke publik. Semua peraturan perundang-undangan itu ada namanya uji publik. Nah, dari uji publik itu nanti mereka akan mendapatkan daftar inventarisasi masalah, DIM-nya itulah yang dijadikan dasar nanti untuk pengajuan dan pembahasan. Setelah itu nanti akan diajukan ke DPR. Nah, sekarang tadi sudah dikatakan Prof. Fuji kalau DPR sudah mengesahi tahap 1, tapi bukan RUU menjadi undang-undang, baru pengesahan pembicaraan. Dan disuruh lagi kepada audiensi kepada masyarakat sipil dan lain-lain untuk mencari masukan. Artinya apa? Itu belum fix. Kalau belum fix, berarti masih bisa dirubah. Kalau bisa dirubah, berarti bisa lagi menjaring aspirasi. Dan kalau bisa tapi kan katanya pemerintah dan DPR sudah sepakat, hanya 14 poin krusial saja yang akan dibahas. Ya oke, kalau 14 yang krusial, dia 14 itu juga harus dibuka ke masyarakat. Sekarang kan masyarakat menginginkan yang 14 saja nggak bisa dibuka, apalagi yang lain-lain bagaimana mau dibuka. Makanya saya bilang, ini sekarang ini tentu ada perubahan-perubahan terkait dengan pasal-pasal yang sudah pernah disepakati sebelumnya. Nah, perubahan-perubahan itu kita mau tahu masyarakat yang mana, seperti apa perubahannya. Jangan sampai-sampai nanti tiba-tiba muncul undang-undang yang masyarakat tidak tahu, tiba-tiba sudah ada pasal yang harusnya dikritisi. Saya kira sih nggak perlu terlalu buru-buru untuk mengesahkan ini. Ya, dalam arti ini ya kita harus benar-benar produk kita buat sendiri, jangan gara-gara oh ini produk Belanda, jadi kita mau bikin produk kita sendiri sehingga harus lebih baik. Jangan begitu. Artinya kita berikan yang terbaik saja. Kalaupun memang ada masyarakat, itu artinya demi kebaikan bersama, bukan artinya harus ya, presiden sekarang harus yang akan datang, itu nggak boleh begitu. Ya. Tetapi juga tidak benar juga. Yang mana? Tidak benarnya begini, bahwa ini bukan suatu proses awal, ya kan? Ini suatu proses di mana telah masuk pengesahan tahap pertama. Kalau seperti yang dikatakan oleh Mas Arief, Bang Jamin, ini adalah dalam konteks formal, begini, Prof. Ya begitu. Prof, saya mau Oke, izin. saya angkat dulu. Kalau begitu terus berarti tadi berkaitan dengan menyangkut gitu. masalah membuka yang 14. Kemarin itu kita bersama bisa melihat melalui televisi. Nah, begini Prof, masalahnya. Dari pemerintah RDP dengan DPR. Ya, masalahnya di situ disebutkan satu persatu dari 14 isu krusial itu. Cukup nggak dibuka dari TV seperti masalahnya. Itu 14 isu krusial dalam konteks penjelasan tidak hanya redaksional, tetapi konsep masukan-masukan dari pemerintah. Itu semuanya telah dibuka. Bisa lihat bahwa tetapi perubahan-perubahan yang sebenarnya kita lakukan itu adalah perubahan-perubahan yang menyisir terkait dengan apakah redaksional dan sebagainya. Bayu, tanggapi dulu. Ya, hari ini mahasiswa tidak kemudian punya tuntutan untuk membahas ulang dari awal.
Kami tidak kemudian mempunyai tuntutan itu. Tapi kami ingin bagaimana draft itu dibuka dan dibuka lagi pembahasannya untuk pasal-pasal yang kemudian masih kami anggap bermasalah. Masih dianggap bermasalah dan masih ada warisan kolonial di sana. Karena begini, yang saya pahami dari draft dari naskah akademik dari RKUHP, bahwa tujuan dari RKUHP ini adalah 4. Yang pertama, dekolonialisasi, yang kedua, demokratisasi, yang ketiga, harmonisasi, dan yang keempat, konsolidasi. Nah, saya rasa 2 hal yang paling penting di sini adalah dekolonialisasi dan demokratisasi. Nah, dari Jadi begini, pasal-pasal yang ketika coba kita ingin dipaparkan dari membaca, 14 isu krusial memahami itu, RKUHP ada itu, 14 isu krusial apalagi yang salah konsep satunya adalah dekolonisasi. masih tentang penyerangan Ya, harkat pahami dan dulu martabat di buku presiden dan 1. wakil presiden, Prof. Jangan kemudian Oke. hanya melihat di Begitu. buku 2. Bahkan di Belanda, pasal seperti ini Mahasiswa sudah mestinya dihapuskan. memahami Bagaimana dalam kemudian kita ingin ajaran-ajaran beranjak untuk asas-asas yang berkembang dekolonialisasi, di dalam buku tapi 1. kita masih Yang memahami notabene itu pasal berbeda sama penyerangan sekali harkat dan Bentar. martabat dengan apa yang presiden. ada dalam KUHP kita. Baik. Ini harus kita pahami lebih dahulu. Oke, untuk Ketika lebih kita tidak memahami- paham di buku 1, ya, yang namanya pembaharuan, itu pembaharuan tentang konsep nilai, Oke. konsep ide, itu adanya di buku 1. Maka kemudian tercermin di dalam buku 2. Karena kalau kita berbicara hukum, ya, itu ada 2, kaitannya dengan value dan norma. Baik, oke. Norma itu merupakan perwajahan daripada value. Enggak, tadi Nah, kan konsep bicara- idenya itu Prof. ada di dalam buku Begini, 1. Prof. Ya. Ya, ini Itu tadi kuncinya bicara itu yang kenapa pertama. yang 14 itu nggak dibuka ke masyarakat supaya masyarakat mengetahui. Jangan sampai asumsinya begini, Prof. Oke. Jangan sampai Kalau tidak dibuka, itu di RDP, Pak Jamin, itu jelas. enggak RDP kan tidak dibuka RDP semua. siapa? Harusnya begitu. Komisi Jangan Oke. tiga. sampai nanti Terhadap 14 langsung itu ketuk jadi gitu tidak loh. hanya Iya. Untuk menjawab jenis itu, mungkin deliknya. saya akan bantu ya untuk menjawab Tetapi itu. tentang Ada unsur-unsur pernyataan, deliknya. sebentar, ada Ya. pernyataan dari Humas Kemenkumham, Tubagus Erif Fatur Rahman, ketika ditanya wartawan kenapa draft Ya. RKUHP belum bisa diakses. Kita simak terlebih dahulu. Baik. Jadi jawabannya adalah untuk draft terbaru belum dapat dipublikasikan karena sifatnya masih dalam taraf penyusunan dan penyempurnaan. Draft baru bisa kami sampaikan apabila pemerintah dan DPR telah bersepakat. Ini jawaban dari Humas Kemenkumham. Pertanyaan saya, kalau pemerintah dan DPR telah bersepakat, apakah itu berarti tidak ada ruang lagi buat masyarakat untuk mengkritisi, untuk memberikan masukan? Bang Jaben. Sekarang sepakat apa dulu ini? Kalau sepakat untuk diketuk, kita kan nggak ada ruang lagi. Kalau oke, Kita pemerintah sepakat waktu untuk itu mengetuk ini bahwa menjadi undang-undang. kita lokalisir berarti kita itu kan di tinggal 14 masuk isu ke krusial. MK. Nah, coba Pembahasan sekarang nanti yang ada di sepakatnya apa DPR, gitu? 14 isu krusial itu Pertanyaannya. tentunya akan membawa masukan dari masyarakat. Jadi sepakat DPR hanya itu 14 pembahasannya isu bukan saja ya, tertutup. Prof. Jadi sepakat hanya 14 isu saja yang akan dibahas lebih lanjut. Jadi Tentunya kalau misalnya ada karena- masih ada masukan-masukan Ya, lain itu tidak itu akan dia. Begini, dibahas. karena Itu jadi waktu penting itu, pertanyaannya. kenapa ini di cancel, itu adalah karena isu krusial itu, yang kemudian mengerucut menjadi 14. Maka ketika itu sudah kita sosialisasikan dan mendapat masukan masyarakat, dan kemudian itu kita kembalikan kepada DPR. Jadi sudah sepakat hanya 14, tidak ada penambahan lagi untuk poin krusial yang akan dibahas. Itulah Bagaimana yang itu, kesempatan Mas yang Arief? telah disepakati karena Iya. pakai carry over Jadi itu. sudah Saya, sepakat. saya pada kira pembahasan kalau itu. kemudian dibatasi hanya 14, ya itu versinya pemerintah dan DPR. Sementara kita harus catat apa yang disampaikan oleh Presiden ketika kemudian menunda pengesahan RKUHP di tahun 2019. Dengar masukan masyarakat. Dan dengar dalam arti kita berharap partisipasi yang bermakna. Pemerintah harus belajar dari bagaimana penyusunan berbagai undang-undang bermasalah sebelumnya. Mulai dari RUU KPK, RUU Minerba, sampai dengan Omnibus Law Cipta Kerja dan juga IKN. Begitu cepat, ugal-ugalan kalau kita bilang. Dan tidak Bagaimana melibatkan dikatakan partisipasi ugal-ugalan? masyarakat. Draft ini Nah, sudah ada jadi saya sejak kira tahun 64. kemudian harus Proses hingga saat ini telah melampaui belajar beberapa bagaimana pembahasan. partisipasi bermakna yang disebutkan Pembahasan oleh MK sudah dalam putusan melibatkan sekian 79 banyak tahun 2019 ahli-ahli hukum. ya. Partisipasi bermakna itu artinya masyarakat itu didengar betul ya. Kemudian dipertimbangkan kan, dan yang ketiga diberikan penjelasan apakah masukan pertimbangan masyarakat itu kemudian RUKP dijelaskan yang diterima sudah atau tidak. puluhan tahun ini, saya kira itu yang kemudian terjadi tidak ada. sebetulnya adalah Karena draftnya dari saja masukan-masukan belum bisa masyarakat. diakses yang terbaru. Oke. Ya. Potretnya Draft tidak ini ada terjadi sekarang yang ada. karena sudah menyerap masukan-masukan Tetapi masyarakat. ini adalah Tapi di proses satu yang sisi bergenerasi.
merasap masukan-masukannya. Tidak Baik, bisa kita masih menantikan jawaban dari Komisi 3 DPR RI, pemirsa. Sesaat lagi akan bergabung usai jeda berikut ini. Sebentar. Anda kembali bersama kami di Kontroversi, pemirsa. Saya langsung menyapa anggota Komisi 3 DPR RI, ada Nasir Jamil. Bang Nasir, selamat malam. Ya, selamat malam, Silvi. Baik. Baik. Bang Nasir, pertanyaan terbesar yang belum terjawab adalah sampai sekarang kenapa draft RKUHP belum bisa diakses oleh masyarakat? Apakah ada agenda tersembunyi di balik draft pembahasan yang belum juga melibatkan partisipasi publik? Sebenarnya kalau tidak, atau sebenarnya kalau dibilang tidak melibatkan partisipasi publik, ya enggak juga, benar. Karena apa? Karena pada periode lalu kita sudah melakukan itu. Bahkan pemerintah juga sebelum menyerahkan draft ini ke DPR, itu juga sudah melakukan konsultasi publik, ya, melakukan seminar, kemudian FGD dan lain sebagainya untuk mengayakan ya substansi daripada perubahan KUHP itu. Lalu kemudian diserahkan ke DPR, lalu terjadi pembahasan. Di DPR juga melibatkan partisipasi masyarakat, mengundang kalangan akademik, ya, akademisi, kemudian juga orang-orang yang kami anggap kompeten, ya, untuk memberikan masukan terkait dengan perubahan KUHP ini. Jadi tidak benar kalau kemudian tidak dilibatkan. Ada pertanyaan dari Aliansi Reformasi RKUHP di sini, bagaimana melibatkan partisipasi publik yang bermakna mendapat masukan dari publik jika publiknya sendiri tidak tahu draft mana yang mau dibahas bersama dengan publik? Lalu apakah mereka mengatakan tidak tahu lalu sudah mewakili semua orang yang tidak tahu, kan begitu, ya? Jadi sebenarnya saya katakan begini, ya, bahwa pada periode lalu, ya, periode 2019, 2014, 2019, ya, itu kan sudah dilakukan pembahasan, ya, pembahasan melibatkan semua kalangan, ya. Jadi saya katakan tadi sebelum masuk ke DPR, pemerintah sudah melakukan, ya, berbagai macam upaya. Nah, ketika barang itu masuk ke DPR, kami merujuk kepada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa partisipasi publik itu harus dilibatkan, dan kami kemudian. Jadi intinya DPR mengklaim sudah melakukan partisipasi publik yang bermakna itu, ya, Bang Nasir, ya? Kita mengajak publik, ya, mengajak publik untuk memberikan masukan, kalangan akademisi, ya, orang pakar-pakar hukum, ya, kita sudah libatkan begitu. Dan memang kita dibatasi oleh waktu. Ya, dibatasi oleh waktu, ya tentu saja kemudian pada Agustus 2019 Panja menyelesaikan tugasnya, lalu menyerahkan, ya, ke pemerintah karena ini adalah usul inisiatif pemerintah. Bahwa kemudian, ya, belakangan kemudian ada kembali, ya, ketidakpuasan publik yang itu diwakili oleh elemen mahasiswa, kemudian juga para pegiat demokrasi, dan juga orang-orang yang selama ini berminat terhadap masalah hukum dan meminta agar ada misalnya pembahasan ulang, ya dalam pandangan pribadi saya tidak ada masalah. Kenapa pemerintah kemudian tidak berusaha untuk membuka diri, dan kami juga DPR untuk membuka diri agar kemudian dalam masa waktu, ya, beberapa bulan ini ada kembali pembahasan. Cuma begini, Sylvia, dalam program legislasi nasional prioritas 2022, perubahan KUHP ini dimasukkan dalam prioritas. Oleh karena itu, ya, kalau kita mau selesaikan kan masih ada waktu tahun 2022 ini. Bisa Agustus, bisa September, ya bisa November, bahkan bisa Desember. Jadi tidak jadi disahkan bulan depan, ya, Bang Nasir? Rencananya memang ada keinginan, ya, untuk mensahkannya, mengambil keputusan tingkat 2 di masa sidang ini. Karena memang pemerintah ketika kami konfirmasi, mereka juga sudah mengatakan siap untuk diambil keputusan di tingkat 2. Jadi ketika kami mengundang pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, dan waktu itu dihadiri oleh Wamenkumham karena Menkumhamnya ada kegiatan di tempat lain,
dan kami konfirmasi apakah mereka sudah sudah selesai dengan ayat-ayat atau katakanlah pasal-pasal yang dinilai kontroversi. Ya mereka bilang sudah selesai. Lalu ya kemudian ya mereka siap untuk diambil keputusan. Kemudian ketika ada penolakan dari publik, maka tidak jadi disahkan bulan depan. Ya mudah-mudahan saja kalau saya pribadi ya tidak cepat-cepat disahkan ya. Kita kasih ruang publik ya sehingga kemudian ada kesamaan pandang dalam melihat pasal-pasal yang dinilai kontroversi tersebut. Oke. Ya, tentu Baik, harus Bayu, gimana Bayu? Tidak boleh disahkan di bulan depan gitu karena pembahasannya pun belum dibuka lagi, draftnya belum dibuka lagi, dan di situ kalau misalnya tadi dikatakan pemerintah dan DPR hanya mengacu pada 14 isu krusial, itu kemudian tidak sejalan dengan semangat dekolonialisasi dan demokratisasi yang tadi sudah saya sebutkan, gitu. Karena yang dimaksudkan semangat di sini adalah menghilangkan watak kolonial. Nah, watak kolonial itu seperti apa? Watak kolonial itu adalah pasal-pasal seperti penyerangan harkat dan martabat presiden, penghinaan lembaga negara, penghinaan kekuasaan yang sah. Inilah watak-watak kolonial yang harus dihilangkan dalam RKUHP. Gitu. Jadi ini kita terus perjuangkan. Gitu. Kenapa? Karena saat misalnya gini, penghinaan atau penyerangan harkat dan martabat presiden diatur dalam satu negara demokrasi, itu tentu akan membahayakan kami yang mengkritik pemerintah dan dianggap penghinaan. Dan bagaimana kemudian, banyak gitu ya pertanyaan, bagaimana kemudian membedakan antara kritik dan penghinaan? Siapa yang bisa menentukan itu? Adalah aparat penegak hukum, adalah kepolisian. Dan apakah kepolisian berani saat presiden melaporkan ada penghinaan, tapi itu dikategorikan sebagai kritik? Nah ini kan tentu menjadi satu pertanyaan besar. Gitu. Dan ini tentu berbahaya bagi kami mahasiswa yang punya daya kritis, daya nalar yang sangat tinggi. Begitu. Itu adalah bicara dalam konteks politik hukum. Bentar, Prof. Kita sekarang masuk ke substansi ya. Salah satu pasal yang memang paling banyak diperdebatkan, Prof, adalah soal penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Kenapa itu masih masuk padahal sudah ditentang sejak 2019? Ya, begini. Saya ingin bicara dalam tataran yang agak mendalam dulu ya, secara filosofis ya. Kalau kita berbicara kemudian dalam negara Indonesia, ya, yang kemudian di dalamnya kita punya konstitusi, bicara tentang hak asasi manusia, itu adalah selalu berdampingan dengan kewajiban asasi. Seperti kita sebutkan di dalam pasal 28C ayat 2, bahwa kita itu menganut keseimbangan antara hak dan kewajiban tentang asasi. Ketika kemudian melaksanakan kebebasan berpendapat, itu juga harus menghargai dalam konteks kepentingan hak orang lain. Nah, terus kemudian dalam hal ini ya, harus dibedakan antara apa itu kritik dan begitu. Itu yang mencakup masalah penghinaan. Kalau penghinaan itu adalah malah per se, dimanapun dunia ini mengatakan bahwa itu sebagai suatu kejahatan, gitu kan? Apakah kita ini sebagai bangsa beradab itu kemudian memaklumi bahwa yang namanya penghinaan dihalalkan karena dia seorang presiden? Padahal presiden itu adalah simbol negara yang kita pilih dengan demokratis oleh seluruh masyarakat Indonesia ini, dan muncul sosok seorang presiden. Ya, tidak hanya kepala pemerintahan tapi kepala negara. Kemudian itu disahkan, dihalalkan untuk kemudian dilakukan penghinaan. Bahwa kemudian terkait dengan tataran praksis tidak bisa dibedakan mana yang namanya kritik, yang mana yang penghinaan, itu adalah proses peradilan. Tetapi ketika kita bicara peradilan itu kan yang kemudian tidak bisa kebijakan hukum pidana yang kami itu adalah bahwa suatu proses kebijakan memilih, itu melekat pada individu. Begitu. Jadi melekat pada individu setiap orang dalam hak asasi manusia. Jadi saat akan ada pelaporan penghinaan, yang melapor itu bukan presiden, tapi Bapak Jokowi sebagai individu. Dan ini perlu dipahami gitu bahwa kasus-kasus banyak gitu ya sekarang mahasiswa yang kemudian mengkritik gitu dikatakan sebagai penghinaan. Saya pikir Indonesia dalam negara demokrasi mengatakan presiden sebagai king of lip service. Tetapi kalau kemudian itu menjadi suatu penyerangan harkat dan martabat, bentuk kritik kami kepada perkataan presiden yang kemudian tidak sama. Pasal-pasal ini kemudian dianggap pasal karet karena dianggap begitu subjektif. Ada pasal penghinaan terhadap pemerintah juga, pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum, lembaga negara. Kenapa itu dianggap sebagai pasal-pasal karet? Bahayanya apa, Mas Arief? Iya. Kenapa disebut pasal karet? Karena prakteknya begitu, Mbak ya. Banyak kasus yang kemudian mengakibatkan orang di penjara karena penjara
karena pasal-pasal yang tidak jelas sebetulnya ukurannya, ya, penghinaan terhadap presiden. Makanya MK sebagai the guardian of constitution and democracy kemudian membatalkan pada saat itu. Dan saya ingin merespon Profesor Pujiono. Dikatakan bahwa masa menghina presiden nggak boleh, itu lambang negara. Kita cek Prof di Undang-Undang Lambang Negara, ya. Lambang negara itu bukan presiden, ya, tetapi bendera merah putih, kalau kita lagu bicara kebangsaan, secara normatif ya, begitu, dan begitu, tetapi ya. dalam figur seorang kita presiden, bicara soal ya, hukum, itu Prof, representasi ya. daripada Kita negara. bicara soal hukum. Kemudian selanjutnya sejarah KUHP sendiri. Kenapa kemudian penghinaan terhadap presiden itu ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita? Itu hanya mengubah frasa raja, karena KUHP ini berlaku di Belanda yang monarkik, ya. Kemudian diadopsi oleh Indonesia dengan Undang-Undang 146, ya, dan kemudian diganti saja dengan presiden dan wakil presiden. Jadi kalau semangat kolonialisasinya kemudian konsisten diikuti asas itu nggak sejalan. Betul. Ya. Kemudian yang Logikanya lain tidak lagi, seperti saya kira itu mestinya. Kenapa hari ini demikian? demokrasi Karena Indonesia ada di posisi yang bagaimanapun di memprihatinkan. demokrasi di dunia Ya, ini, berpendapat dan berekspresi itu semakin menyempit, ruang publik semakin menyempit. Orang takut berpendapat. Ya. Karena begini, Bang. Apakah ketika Apalagi ada pasal-pasal undang-undang ini itu, tetap ancaman dipertahankan, demokrasi kita Bang bagaimana? Jamin, Begitu. ini betul-betul bisa mencederai demokrasi kita? Saya kira begini ya, banyak hal yang pasal ini tidak perlu disahkan. Kenapa tidak perlu disahkan? Perlu kajian yang lebih mendalam. Tadi sudah banyak terkait dengan penghinaan presiden dan juga terkait dengan lambang negara dan sebagainya. Termasuk pidana itu ya, hukum pidana itu adalah miniatur konstitusi. Jadi hukum pidana kita miniatur dari konstitusi kita. Jadi kalau salah KUHP berarti konstitusi kita sudah dirasa nggak benar. Kenapa? Karena ini sangat signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat dan hak asasi orang. Nah ini sangat mengatur. Nah asas yang paling pertama yang dicantumkan dalam KUHP itu adalah asas legalitas. Artinya apa? Semua tindakan terkait dengan manusia harus didasarkan ketentuan hukum tertulis. Itu konsepnya. Nah, sekarang ada KUHP yang menulis bukan hukum tertulis, tetapi hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, ini jelas-jelas melanggar asas legalitas di pasal 2 tersebut. Tentukan hukum pidana kepada hukum yang tidak tertulis, kecuali hukum perdata, silakan. Tetapi ini menyangkut itu tentang suatu konsep, nyawa. Baik. Itu Oke. asas Sama-sama bahwa penting kita gitu juga loh. orang pidana. Jangan Kita akan sampai dengarkan. Kita gagal, memahami, gitu. ya. Oke, kita akan dengarkan jawaban Prof. Pujiono. Iya. Usai jeda berikut ini, pemirsa, kontroversi akan kembali dengan segmen terakhir sesaat lagi. Baik, Prof. Puji, sebetulnya sejak 2019 sampai sekarang pasal-pasal yang dianggap kontroversial itu belum banyak yang bergerak. Masih seputar penyerangan, tadi penyerangan harkat martabat presiden, penghinaan terhadap lembaga negara dan sebagainya. Pasal-pasal itu dianggap karet sampai sekarang. Bagaimana pemerintah, DPR, tim penyusun memfasilitasi masukan-masukan yang disampaikan publik terkait dengan pasal-pasal karet ini? Ya, kalau fasilitasi sebetulnya sudah sejak lama ya, sampai kemudian jadi draft yang disetujui oleh DPR dalam bahasan tahap pertama. Itu sudah memfasilitasi semua, karena pandangan-pandangan dari rekan-rekan NGO itu juga masuk semua. Kan begitu kan? Itu sudah masuk, hingga muncul draft itu yang kemudian disepakati. Apakah itu kurang? Kurang, karena masih ada penolakan, berarti belum terfasilitasi karena melihat semuanya, Prof. potret sekarang, Aha. ini proses panjang. Dan kalau toh nanti akan masukan itu kita tampung dari 12 sosialisasi itu. Dan kemudian masih ada forum di DPR nanti yang kemudian ada pembahasan. Saya sedikit ingin menanggapi tadi berkaitan dengan living law ya yang disebutkan oleh Bang Jamin tadi. Ini salah satu pasal yang dianggap kontroversial juga ya. Hukum adat. Living law itu. Jadi begini, RUU KUHP ini disusun berdasarkan asas keseimbangan, ya, asas fleksibilitas. Jadi apa yang kita lihat di dalam penentuan
sebuah perbuatan sebagai sumber hukum untuk menentukan perbuatan sebagai tindak pidana, sumbernya tidak semata-mata dari apa yang tertulis di dalam undang-undang. Karena realitas yang terjadi bahwa semua tindak pidana yang dirasakan oleh masyarakat itu tidak tertampung di dalam undang-undang yang tertulis. Memang Kita begitu, lihat, Prof. ya. Kalau semua tertampung, Ya, berarti kita lihat hakim dulu. nggak punya kerjaan Ya, lagi baik. untuk Artinya menafsirkan apa? hukum Di itu, Prof. realitas dalam masyarakat, Ya. itu ada sesuatu tindak pidana yang tidak tertampung di sana. Apakah kemudian Kalau karena tidak dicantumkan tertampung di KUHAP, di dalam asas legalitas Prof, yang kalau dicantumkan formil di itu, KUHAP, kemudian nantinya itu tidak dipandang sebagai tindak hakim pidana. itu terikat, jadi itu tidak punya pidana. kebebasan. Ya, itu pandangan formal, itu pandangan kaku. Bukan kaku, Ya, Prof. karena kita memiliki hukum Bukan, pidana salah. adat. Salah, Prof. Hukum pidana adat yang kemudian dimatikan dengan adanya asas legalitas formil Civil itu. law itu, Prof, Ya. hakim Coba itu kita lihat terikat di kepada beberapa undang-undang. daerah. Kecuali Ini baru kita, satu pasal, bukan perdebatannya common law. panjang. Kita lihat sekarang. Kalau civil Kita law melihat begitu, Prof. adanya Apa yang tertulis beberapa itu tindak yang pidana diikutin. yang tidak ada Oke. padananya Baik. Gitu. di dalam Prof. Baik, KUHP. Bapak-bapak. Ya. Intinya kalau kita Ya. membahas substansi satu persatu ini akan memakan waktu panjang Ya, sekali. ya, Karena ya. buktinya Saya ini sudah ingin puluhan tahun pun menuntaskan dulu. RKUHP Begini, tidak disahkan Siska. sampai Saya sekarang. ingin menuntaskan Kita ingin penjelasan mencari saya dulu. solusi. Iya. Sebaiknya pembahasan ini agar bisa produktif dan betul-betul Harus bisa diketok. dikasih waktu kepada masyarakat dan kepada akademisi Kalau soal untuk waktu, memberikan. Jangan kurang begini. berapa lama waktunya yang kita berikan kepada Disosialisasikan, masyarakat begitu. diserap, Ya. tetapi tidak dirubah. Disosialisasikan, diserap, tapi tidak dirubah. Itu bukan konsultasi jadi pertama. yang benar itu 14 adalah itu sudah diserap disosialisasikan, dan kemudian ada kasih perubahan. terima, Perubahannya ungkapkan itu ada dan 3, rubah Mbak. begitu. Ya. Gitu. Perubahannya itu ada 3 bentuk. Satu, merubah formulasinya, Baik. ya, dari delik biasa ke delik aduan misalnya itu. Sudah dilakukan Yang ya, kedua, perubahan-perubahan sudah itu ya? dilakukan. Oke. Terus Itu tidak menghapuskan. menyelesaikan Jadinya sudah persoalan. dilakukan Pasal. sesuai Dan dengan aspirasi menetapkan publik ya? apa yang telah ada. Itu tidak Gimana itu, Mas menyelesaikan Arief? persoalan. Diatur di sana. Karena sebetulnya bahayanya adalah ini lembaga, presiden, wakil presiden, institusi negara itu lembaga, ya. Kalau kemudian bicara penghinaan itu terhadap orang dan itu sudah difasilitasi di pasal KUHP yang hari ini masih eksis, ya. Jadi presiden atau siapapun pejabat negara yang dihina secara pribadi itu bisa melaporkan. Nah ini kemudian Sudah diubah yang loh, Mas, diberikan jadi delik perlindungan, aduan itu? Iya, tetapi itu tidak menghapus sebetulnya persoalan utamanya. Lembaga negara yang memang itu ruang publik dalam negara demokrasi bisa mengkritik ketika pemangku pejabat pemerintah begitu ya, pemangku jabatan di pemerintahan kemudian tidak Kita harus tidak bisa belajar untuk menjalankan membedakan fungsinya dengan apa baik, yang namanya dikritik. kritik, Ya. apa yang namanya penghinaan. Ya, lah itulah. Begini. Ya. Itu Kalau akhirnya yang nanti namanya jadi buyar. kritik di dalam Akhirnya negara jadi buyar. demokrasi pasti Kalau diterima. penghinaan silakan Tapi kalau individunya soal lapor penghinaan, sendiri. Ukurannya ini sebagai apa ya? delik. Oke, Jadi itu baik. yang kemudian menjadi tidak jelas Begini. dan saya kira yang juga penting bukan hanya itu soal bagaimana masyarakat mau menyampaikan pendapat di muka umum harus kemudian memberitahukan dan itu sifatnya wajib dan kalau tidak dipidana. Sementara prakteknya selama ini Mbak, teman-teman mahasiswa tahu, masyarakat tahu, aksi kami tolong pasti beritahukan, dibaca tetapi dulu tidak di dalam dikasih. formulasi Ya, deliknya. pemberitahuannya tidak diberikan Baik. oleh Tolong dibaca polisi. di formulasi Kenapa deliknya. kemudian yang Sedikit. Kalau yang kemudian Anda diberikan sanksi Terakhir. kenapa bukan mau polisi? demo tidak memberitahukan, Bukan sanksinya masyarakatnya, administratif, begitu bukan ya. pidana. Sehingga orang takut Pembubaran. nanti berpendapat. Tetapi ya. Perdebatan Kalau ini sampai itu membuktikan memang menimbulkan masih banyak huru-hara, sekali PR itulah kemudian dalam menjadi pembahasan delik. RKUHP. Karena deliknya Supaya ada delik betul-betul material. ini bisa produktif, betul-betul bisa disahkan, apa syarat yang Oke, pertama yang gini. diajukan oleh teman-teman mahasiswa? Dengan masih dipertahankannya pasal-pasal kolonial seperti penghinaan terhadap lembaga negara, kekuasaan yang sah, presiden dan wakil presiden, RKUHP saat ini masih belum bebas dari watak kolonial, masih belum bebas dari watak penjajahan. Dan ironisnya saat ini kita dijajah oleh negeri kita sendiri, kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Dan itu juga tadi terkait dengan kebebasan berpendapat di muka umum. Pasal 273 dalam rancangan KUHP. Ada sanksi pidana yang ini tentu tidak sesuai, tidak sejalan dengan semangat reformasi. Baik. Yang dimana sanksinya hanyalah dibubarkan, bukan sampai dipidana. Oleh karenanya kami masih terus Baik. menuntut
dan harus menolak diperhatikan RKUHP di dalam bermasalah rumusan deliknya. sampai RKUHP ini Ya. dibenarkan dan Ketika jauh dari Anda logika bersikap seperti penjajahan. itu, Baik, oke. Sanksi pidana itu dibaca dulu. Ya, Tapi di rumusan dalam deliknya dibaca dulu. pasal tersebut Kita justru harapkan- Ketika Anda diutamakan. demo Sementara tidak hari ini, memberitahukan, Oke. sanksi sanksinya administratif dibubarkan. sudah Kita harapkan Ya, perdebatan-perdebatan tapi ketika ini itu kemudian menjadi bisa huru-hara, membawa RKUHP kita menjadi lebih sempurna lagi. Ada proses mendengarkan masukan dan juga menyerap aspirasi serta mengubah, merevisi RKUHP secara lebih transparan lagi dan juga inklusif. Terima kasih Bapak-Bapak, teman-teman sudah hadir bersama kami. Mohon maaf waktu kita sangat terbatas dengan perdebatan yang sangat seru ini. Mudah-mudahan kita saksikan bersama nanti. Mudah-mudahan pembahasan RKUHP bisa lebih transparan lagi dan melibatkan menyerap aspirasi lebih banyak pihak lagi. Terima kasih di banyak pihak lagi. Terima kasih di banyak pihak lagi. Terima kasih. Saya Zilvia Iskandar pamit. Saya Zilvia Iskandar pamit dulu. Prof Puji, Bang Jamin, Bayu dan juga Mas Arief. Juga ada Bang Nasir dan Terima kasih.